Setelah kembali dari pesta dansa, Kilian dan aku menghabiskan malam untuk menyelesaikan urusan kami yang belum selesai. Keesokan harinya, kami menghabiskan hampir sepanjang hari di tempat tidur. Dia punya stamina seekor binatang. Aku merasa agak kesal karena Kilian terlihat segar saat aku kesakitan karena dia. Namun ketika dia menciumku dengan hangat, memelukku, dan menyuruhku memanggilnya jika aku merasa tidak enak badan, aku bertanya-tanya apakah ini rasanya dicintai. Untungnya Edith sangat sehat, tidak seperti aku di kehidupanku sebelumnya. Jadi keesokan harinya aku juga bisa bangun dengan perasaan segar. Seolah dia sudah menungguku bangun, Lizzie mengundangku minum teh. Edith, terima kasih sudah mengajakku minum teh, Lizzie. Jangan katakan itu. Aku hanya bisa tersenyum pada Lizzie, yang balas tersenyum padaku dengan senyum cerah di wajahnya. Jadi hanya kita berdua hari ini ya? Cliff dan Kilian, teman minum teh Lizzie yang biasa, tidak terlihat dimanapun. Aku berasumsi mereka akan di sana, tapi aku sengaja tidak memanggil mereka hari ini agar hanya kamu dan aku saja. Lizzie menuangkan secangkir teh untukku dan meletakkan makanan yang lezat ke arahku, sambil berkata dengan ringan, "Ku dengar segera setelah pesta hari nasional selesai, jalanan akan didekorasi untuk liburan." Ini sudah akhir tahun. Bagiku, gambaran kata akhir tahun sudah lama berubah dari nyaman dan gembira menjadi cemas dan menakutkan. Ini akhir tahun, musim dingin akan datang. Tapi Lizzie tidak tahu apa yang kupikirkan. Dia tersenyum sedikit malu-malu. Kalau dipikir-pikir, kita belum pernah jalan-jalan bersama, Edith. Iya, itu benar. Aku suka jalan Lebe-Le-Mari. Bagaimana denganmu, Edith? Aku belum sering ke jalan Lebe-Le-Mari. Ini adalah seperti tempat untuk pacaran. Aku baru beberapa kali ke jalan Darsus. Benarkah? Ada begitu banyak barang cantik di jalan Lebe-Le-Mari. Kenapa kamu tidak datang untuk jalan-jalan denganku kapan-kapan? Jika kamu pergi ke perkebunan bersama Kilian, kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk membeli atau melihat sesuatu yang cantik. Aku ingin tahu apakah ini pertanda hal yang akan datang. Pastinya tidak ada episode di mana Edith jalan berdua dengan Lizzie. Edith yang asli akan mencoba membunuhnya jika dia pergi hanya berdua dengan Lizzie. Dan Cliff serta Kilian yang asli tidak akan pernah membiarkan Lizzie dan Edith pergi bersama. Apakah alur ceritanya melemah? Dan hubungan antara aku dan Lizzie menjadi seperti hubungan cinta benci yang normal? Apakah ini terlalu positif? Atau itu rencana Lizzie? Sekali lagi, aku terlalu banyak berpikir. Apa yang mungkin bisa dia lakukan padaku di jalan berkilau itu? Ketika aku berputar-putar dalam kebingungan dan keraguan, Lizzie menambahkan sambil tersenyum. Sebenarnya, Yang Mulia Duk Ludwig telah memintaku untuk membawamu ke kota sebelum kamu pergi ke perkebunan dan membiarkanmu membeli apapun yang kamu mau. Benarkah? Iya, sebenarnya aku tadinya akan memberitahumu setelah kita selesai berbelanja. Tapi Duk merasa sangat kasihan padamu, dan menurutku dia belum siap untuk memberitahumu hal itu. Aku terkejut. Duk Ludwig merasa kasihan padaku. Lagi pula, dia memberiku pujian ketika kami hendak berangkat ke pesta dansa. Alur cerita aslinya sudah banyak berubah. Kupikir akan lebih sulit memenangkan hatinya daripada hati Kilian. Pantas saja dia meminta pada Lizzie, bukan Kilian. Jika Kilian yang mengajakku berbelanja, itu seperti Kilian yang membelikanku. Tapi jika Lizzie yang mengajakku berbelanja, aku akan tahu bahwa uang itu berasal dari kantong Duk. Kurasa dia berharap aku memperhatikan hal itu sehingga dia bisa bersikap lunak padaku. Aku ternganga membayangkan kegugupan pria mirip harimau itu. Duk Ludwig ingin aku melakukan ini. Jadi menurutku tidak apa-apa kan? Jika kami berdua keluar, kami akan dikawal oleh para kesatria Ludwig. Dan kami akan bermain di bawah pengawasan mereka. Jadi kecil kemungkinan akan terjadi sesuatu.
Aku belum berkesempatan menjelajahi jalan Lebery Mary, meskipun aku sempat mampir setelah menyelesaikan pemesanan sepatu dengan Kilian. Tapi aku penasaran, karena sepertinya tempat ini sangat mirip dunia romansa fantasi, dengan banyak toko kecil yang lucu. Baiklah, yang benar. Wow, itu akan sangat menyenangkan. Lizzie tersenyum cerah, bertepuk tangan. Omong-omong, apa? Saat kita keluar hari itu, siapa lagi yang ikut dengan kita? Pelayan dan kesatriaku. Itu berbahaya. Aku merasa sedikit kekurangan orang yang dapat bersaksi bahwa aku tidak melakukan apapun. Aku ingin pelayanku dan satu kesatria lagi ikut bersamaku, berjaga-jaga kalau-kalau terjadi sesuatu. Lizzie memiringkan kepalanya. Apa maksudmu untuk berjaga-jaga? Jalan Lebele Mary adalah lingkungan yang sangat aman, jadi tidak ada yang membawa kesatria ke sana. Aduh, apakah mengatakan berjaga-jaga membuatku terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu lagi? Oh, kalau begitu, aku akan mengajak Ana saja. Tentu, kita membutuhkan seseorang untuk membawa tas kita. Kami berpisah, berjanji untuk berangkat dalam 2 hari. Malam itu, Kilian mampir ke kamarku dan menanyakan bagaimana hariku. Kilian bertanya tentang keseharianku. Bagi siapapun yang melihatnya, kami pasti terlihat seperti pengantin baru yang saling mencintai. Aku terkikik dan menceritakan kepadanya tentang hariku. Lusa, aku akan pergi ke jalan Lebele Mary bersama Lizzie untuk melakukan apa yang diminta Duk kepadanya. Duk menyuruhnya untuk membelikanku semua yang ingin aku beli. Ayahku? Ya, Lizzie bilang Duk merasa kasihan padaku. Kilian tersenyum mendengarnya. Dia tampak cukup senang dan puas. Jadi, siapa yang ikut denganmu? Lizzie dan aku. Hanya kalian berdua? Aku akan pergi dengan 2 pelayan dan seorang kesatria. Aku berharap Kilian akan mengatakan itu bagus, tapi dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Kilian? Apa tidak apa-apa? Apanya? Apakah kamu sudah lupa bahwa Lizzie lah yang meminta Cliff untuk menemukan anting-antingnya sebelum kecelakaan kapal pesiar itu terjadi? Aku tidak bisa melupakannya, tapi aku tidak menyangka Kilian akan mengingatnya, apalagi mencurigai Lizzie. Aku tahu ini sangat aneh, tapi kita tidak punya bukti apapun bahwa dialah pelakunya, dan kita juga tidak bisa menjauh darinya selamanya hanya karena kita paranoid. Ya, itu benar. Bukankah ini seperti saat aku dituduh menyakiti Lizzie, tapi dia memperlakukanku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi aku juga seharusnya melakukan hal yang sama, bukan? Tetapi selain itu diminta oleh Duk. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak mempunyai keraguan. Tapi aku tidak bisa menghindari Lizzie selamanya, dan aku tidak punya alasan kuat untuk menolak tawarannya. Tapi sikap Kilian membuatku bingung. Pada titik ini, aku mengira dia akan berkata, tentu saja dia tidak akan melakukan itu. Namun, dia malah tampak memikirkan sesuatu, bukan membela Lizzie. Kilian bukan lagi orang yang sama seperti di cerita aslinya, bahkan tidak mendekati. Ya, kamu bersama pelayan dan seorang kesatria, jadi menurutku tidak akan terjadi apa-apa. Tapi jangan pernah melakukan hal bodoh. Apakah kamu mengerti? Apa yang membuatmu berpikir aku akan melakukan hal bodoh? Karena aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kilian menatapku dengan semacam rasa panas di matanya. Aku merasa seperti sedang diinterogasi, jadi aku segera mengalihkan pandanganku.